warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin pemirsa yang ada di ruangan ini, terutama sekali anak-anak yang insyaallah kita akan tausiah atau nasihat tentang agama. Memang sepatutnya di awal-awal ini kita selalu mengucapkan syukur, alhamdulillah. Memang kalimat syukur itu kadang-kala dilapas, ditinggal di awal kalau kita sebagai orang beriman, karena yang kita pakai itu kan ampunnya Allah. Tapi ini ada pembahasan yang kainan anak-anak kita jauh belum lagi belajar tentang keesaan Allah atau sifat-sifat Allah, baik yang berhubungan dengan sifat nafsiyah, sifat ma'nawiyah, kita belum lagi. Cuma Bapak sedikit menggiring bahwa kita mungkin kalian bisa mendengar ceramah kah, tapi jatuhkah, nasihatkah, biarlah diawali oleh orang yang beriman selalu dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, karena Allah penguasa. Nah, mudah-mudahan juga kita bisa selalu mengucapkan salawat dan salam hari bagi umat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah melewati Rasulullah, sampailah ajaran-ajaran Allah kepada kita. Pertama sekali bahwa dalam kehidupan kita nih anak-anak, banyak kita selalu menemui masalah. Ada dabang hidup nih, ada masalah. Memang hidup itu masalah. Ada juga orang membedakan bahwa kalau pada ada masalah hidup, pada hidup. Tapi mulai di mana aja, karena kan nggak sampai ke Tuhan, kan selalu ada masalah. Mulai nang miskin kan, nang sandang aja kan, nang sugih benar kan, nang bakal dia berpangkat sedikit aja kan, berpangkat banyak kan, selalu mendapatkan masalah dalam kehidupan. Apalagi dalam puasa ini kan, bilenya serait-rait, bisa aja anak berabah sambil masalah juga. Pamanat kawan tentang masalah kalau kita biasa sudah ada apa. Yang penting kan kalau kita dalam mendengar ceramah ini konsentrasi, telinga kita bisa mendengar, kemudian bisa menyimak. Nah, anak-anak biasanya berabah sambil, tapi jangan sampai ada baca cangangan aja. Ada cangangan ini biasanya ada tapi indah masuk, ada baca cangangan bisa menyebut belakangan guring peserta. Ini berpengaruh. Nah, sebenarnya hidup selalu bermasalah. Nah, dari masalah ini sebenarnya dalam agama kita ada banyak kadang mengatakan. Pertama adalah mengingat kita nih siapa ajaran kita ini. Nah, kemudian kemana ajaran kita nih. Nah, cuman hati-hati kita di tengahnya ini. Di tengahnya ini kita, kalau Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak ada kecuali Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi. Kalau kita mengerti kalimat seperti ini, kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada kecuali itu, apa ada daya lain? Kita diciptakan Allah mengabdi aja, mengalihnya.
mengabdi ini menyembah Tuhan tuh bang, terus makan menyembah Tuhan juga, bahkan sampai bacul baju aja cocok Rasulullah itu mengajarkan banyak. Kayak kalau mudah-mudahan akan nih anak-anak ingat bahwa kita tuh diajari mulai turun, mulai bangun, nah belum cilak aja ada sudah doanya, kemudian bangun berkuat ada doanya, masuk WC ada doanya, turun pulang anak berjalan ada doanya. Nah ini menunjukkan bahwa kita mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Pengakuan yang seperti ini yang disebut dengan Islam tuh. Pengakuan seperti ini orang yang menyebut mukmin, muslim, muhsin, mukhlis, terakhir takwa. Jadi orang takwa itu nyata. Kalau kita tahu sudah ngaran takwa itu, cuma kita nih malihan menjadi takwa berat. Nah ini yang kita kembalikan kepada tujuannya. Ada bapak-bapak menyatakan bahwa tujuan puasa itu pada lainnya takwa, mencapai takwa ini katanya berat. Karena ada di atasnya itu apa muslim dahulu, Islam ini sebenarnya masuk kepada takwa kalau kita sebagai muslim wujur. Nah muslim wujur itu nak ya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Kemudian tidak ada lagi. Kemudian sambungannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Pengakuan ini memang beratnya. Pengakuan ini dibuktikan bang kita di dalam beriman tuh. Bukti akan maka kita mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan, karena Tuhan itu di dalam Al-Quran surah Fatihah itu kan disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu milik Allah, Tuhan sekalian Allah. Kalau di dalam tafsir apa ngarannya, tafsir jalan lain, tafsir ingat nggak bapak aja ayo ada tafsir menyebutkan bahwa bapak pas mendengar juga memang pernah baca tafsir itu dan pernah dengar guru baik menyebutkan bahwa Rabbul Alamin itu adalah pengelola. Nyaman tuh kita, pengelolanya tadi mengatur alam semesta. Nah kalau mengatur alam semesta, mengalih benar kita ini ada mengikuti nama Allah tuh. Bapak ada juga catat beberapa bukti Al-Quran lain. Ada teringatnya ayatnya nih di surah apa? Cuma insya Allah karena disambung dengan surahnya dan apa adanya. Ada yang menyebutkan dalam Al-Quran tuh Allah menyebutkan ya Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ujar Allah nih menciptakan kita, menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Jadi Allah tuh menciptakan apa yang kita lakukan. Allah juga tuh kita memasang rupiah, Allah juga tuh melakukan. Amun tafsir ayatnya kayak itu. Maaf tafsir bukan tafsir, tapi arti ayatnya kayak itu tuh. Mau kita ada boleh tuh ada percaya kayak. Ada boleh ada percaya karena ikrar kita bang dalam sembahyang tuh. Nanti itu 2 kali nah mengatakan aja bang dalam sembahyang at-tahiyatul mubarak, pengakuan kada boleh dihianati. Orang namanya nanti berarti kada terasa bahwa dirinya adalah orang yang kada sadar. Memang manusia ini selalu banyak bisa benar yang digodanya iblis itu kada perasaan halus dengan iblis. Orang halus ngomongnya betul. Orang halus
orang gaib kada terasa. Kalau nya menggoda tuh makin diambung-ambungnya masyarakat bener. Bahkan naik ke tanding dinya mana pasti betapa tes itu tau. Oh dia makin di TV-TV itu. Wah ada ngalih mencari sujudnya itu sujud keungahan aja satu umat dibantu ada yang lagi. Nah Bapak mengingatkan bahwa kita hidup itu memang perlu sadar bahwa kita itu adalah hamba Allah. Nah kalau sebagai hamba ya tadi di tengah-tengah ini kan banyak godaan sehingga kita diperintahkan oleh Allah patuh terhadap perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu terutama kita orang menyebutkan adalah perintah wajib kayak sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Itu ibadah-ibadah khususan. Di samping sebenarnya banyak juga perintah-perintah wajib dalam Islam. Yang banyak benar itu adalah yang sulit pulang. Banyak dan sulit itu adalah perintah-perintah membisai hati. Kalimatnya tuh artinya hati kita ini betul-betul bersih. Sulit minakai nangaran ikhlas itu ngalih benar. Nangaran riya tuh ngalih benar dihindari. Ujub tuh ngalih benar, sombong lagi. Nah, sombong selalu ada di hati kita karena memang diberi oleh Allah. Allah beri kita ini ada yang disebut dengan ego. Nah, itu hubungannya takawali benar. Inilah kita harus berhati-hati dalam hidup, menjaga perintah-perintah agama seperti sembahyang. Sembahyang ini Bapak yakin benar. Nah, inna sholati tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholati, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah ini, nah munkar tadi ya, nah hati itu jangan sombong, jangan ta'amur. Apa musim nang kayak pian ini, kalau pian ini agaknya luar biasa. Ada kawan ya, Bapak ingat benar bahwa kawan-kawan ini susah, dalam rumahnya ada bisik, abangnya minjam aja rumah, gawian buruk. Nah orang sombong itu kadang kawan dihindari. Nah bagaimana sombongannya? Yang bisa disombongkan itu apa? Mengisah kawan bang, cuma kawannya sugih. Ini syarat juga. Kelebihannya rasakan nah. Kisah kawan sugih, syarat tuh. Biar ada sugih kan. Biar kan ada ilmu, kisahan kawan nambah ilmu, biar kada bungasan. Ini keadaan kita nang sombong dan ngalih memang berat dalam kehidupan. Tapi insya Allah kalau Allah memberikan pagar-pagar dalam kehidupan, kita akan bisa melihat kehidupan yang bagaimanapun beratnya. Musuh nampak, bahkan kalau kita membayangkan musuh nampak ini nih, namaran iblis lawan hawa nafsu nih, pada kesandangan kita menghadapi, apalagi yang sekarang ini zaman selalu menghadirkan, memberikan bayangan, bukan bayangan tapi nampak keindahan dunia. Artinya tanda-tanda, hati-hati ini tanda-tanda kiamat ini salah satunya, bahwa Allah akan melihatkan keindahan dunia ini di akhir-akhir. Makanya apa gerang saking indahnya dunia sehingga sampai manusia itu kada kawal lagi melihat keagamanya, kada kawal lagi membenarkan agamanya, seakan-akan dunia inilah sudah surga yang ia miliki. Nah jadi orang berebut tentang dunia, berebut kesempatan dunia ini selalu orang kejar kemanapun seandainya tuh. Seandainya pun kita nih dihadapkan lawan neraka, tapi neraka itu kan kada kelihatan. Diingatkan dengan ajaran tentang neraka, bisa melawan tuh.
neraka itu. Makanya sampai-sampai ada kalimat bahwa azab Allah tuh kaina kada nyata. Ada juga mengatakan bahwa neraka itu nyaman bagi bakumpulan tahun bubuhan artis. Nyamannya kada kau bayangkan saking lupanya atau tidak, maka seakan-akan ada bujur kaca. Kada kawan itu tuh hati tidak boleh ragu-ragu yang seakan bujur seakan kada. Makanya kita harus belajar betul sifat wajib wujud injan bapak mukhalafatul hawadis. Nah isinya tadi kita tentu harus melaksanakan ajaran agama sebelum sampai kepada kematian. Maka kita isilah bahwa kehidupan kita di dunia ini perlu benteng-benteng sembahyang. Jangan bisa sembahyang aja ada tahu syarat-syaratnya kayak apa. Bisa orang sembahyang akan bisa juga Allah bertentang assalamualaikum mulai kita mulai di ada aja kita nih dikatakan rukun aja mana udah maaf lah ya nih rukun sembahyang 13 itu belajarin membaca Fatihah aja malah banyak esok aja pulang bukan ini pengalaman benar juga belajar mengaji suka ngarik nah. Jadi sebenarnya kemauan kita kada boleh kada, apalagi pian ini menghadapi zaman tadi sekarang ini keindahan dunia semakin terbuka. Yang itu ya HP ini bang buka nih Google nyaki. Sebenarnya caranya kita tahu akibatnya perayakan bahagian. Apabila sudah mulai membuka ya biar sembahyang 3 menit saja lu ibu salam itu buka HP pulang saking merusaknya. Karena kau lagi ini disaliti hampas HP ini menangis sendiri bisa lari ini yang remaja kayak pian nih mengalih pulang menambah di saya pada malas bener. Ada juga kan dua lawan nambah pang ingat anak piannya adalah dua nambah dan dapat rezeki halal dan abah kuatkan iman mati beriman jauhkan abah ini dari sifat-sifat yang kada baik biasa kedua akan abah yang pasti benar ada dua dalam Al-Quran tuh siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah doakan tuh an'amnya tuh dapat akan nikmat Allah orang tua ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijauhkan abah tuh dari perbuatan apa tuh mau tuh perbuatan apa maudin samawati yang mau tuh kalau waladhdallin itu kan tersesat. Jauhkan dari kemungkaran kemana apa kamu mikir mampu memukai nah supaya jangan dapatkan kemurkaan Allah ghairil maghdub nah dimurkai Allah tuh nakai bisa aja bang kita ini kayaknya dapat rezeki halal dapat rezeki yang banyak abah tuh tapi memang Allah tuh buat rezekinya tuh bisa aja rami berhapir deh minuman jadinya apa karena Allah murka ada mesti murka tuh Allah caburakan motor kan mesti bisa aja Allah beri kelebihan tapi untuk perbuatan yang sesat nah doa ini jadi bagus sembahyang supaya ada terus doa jangan lupa kayak baca suratul ladzina begini dahwai dah tahu pulang nah sayang nah ini aja sampai ini banyak benar panjang tapi tadi ingatkan bahwa dalam kehidupan kita ini
di awal itu kita sebagai hamba ingat bahwa kita ini menuju Allah ke akhirat. Mati juga, sugihkah, kuatkah, tinggi ilmunya kah, mati juga. Nah ini yang kita hidup di dalam ini yang pada akhirnya mati sebagai hamba ada kita renungkan. Nah sapunya ini yang bisa Bapak sampaikan waktu sudah juhur, kasihan bapak-bapak anak sembahyang juhur, anak guring, kesempatan. Jadi intinya bahwa kita di dalam kesempatan ini Bapak mengingatkan bahwa kita hidup itu perlu sadar kita sebagai hamba, kemudian perlu ingat bahwa kita itu akan mati, akan menghadap kepada Allah. Pelajarilah kita hidup di tengah-tengah ini agar mengakui bahwa kita ini sebagai hamba, kemudian kita mengakui bahwa akhir hayat tadi akan ketemu dengan akhirat. Kita baik-baik belajar tentang agama mengisi kehidupan kita yang sangat berat dalam kehidupan sekarang ini. Nah mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf salah hilaf, Bapak minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau ada manfaatnya alhamdulillah, terima kasih. Bapak doakan juga mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.